Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, terlebih dan khususnya umat Katolik di Keuskupan Tanjung Karang, selamat pagi saya sampaikan untuk kita semua. Di hari-hari menjelang kita memasuki pekan suci yang sebentar lagi kita rayakan, kita tahu bersama bahwa besok malam atau besok sore pukul 8 Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Yohanes Harinyuwono akan memberikan kepada kita absolusi umum. Barangkali baik sehubungan dengan itu kita kali ini mencoba melihat bersama supaya kita bisa lebih mungkin sedikit mengerti tetapi lebih-lebih menghayati perayaan iman ini. Apa dan bagaimana sebetulnya absolusi umum ini? Dalam kaitan dan dalam konteks perayaan sakramen tobat, perayaan ini kita rayakan dalam situasi yang biasa pada umumnya. Dan dalam situasi yang biasa pada umumnya itu, sebagaimana yang sudah kita praktekkan selama ini, kita umat beriman satu persatu datang kepada imam, lalu mengakukan dosa-dosa kita, mengungkapkan penyesalan kita dan menegaskan kemauan kita untuk memperbaiki diri. Dan pada kesempatan yang berahmat itu, kita menerima rahmat pengampunan, absolusi secara pribadi dari imam yang kepadanya kita mengakukan dosa. Tetapi ada situasi di mana memang sakramen tobat tidak bisa diberikan secara biasa seperti itu. Dan kita bisa menyebutnya inilah perayaan pelayanan sakramen tobat dalam situasi yang luar biasa atau tidak biasa atau yang lebih dikenal dengan extraordinary atau extraordinaire. Dan dalam kaitan dengan itu, gereja lewat kitab hukum kanonik menegaskan kepada kita bahwa ada dua syarat atau kondisi yang memungkinkan gereja memberikan absolusi umum itu. Apa kondisinya atau apa syaratnya? Pertama, ada bahaya mati yang mengancam dan tiada waktu bagi imam atau para imam untuk mendengarkan pengakuan dari tiap-tiap umat beriman sebagai peniten. Apa artinya Bapak Ibu Saudara-saudari? Apabila jumlah imamnya memadai, lalu sakramen tobat bisa dilayangkan secara pribadi, tentulah itu yang diharapkan. Tetapi pada situasi ada bahaya mati, lalu jumlah imam tidak memadai untuk pelayanan sakramen tobat, atau ada situasi yang menghalangi para imam memberikan pelayanan ini, maka diberikanlah absolusi umum. Bahaya mati itu bisa dilihat dalam dua kemungkinan. Satu, dalam sakratul maut. Dua, situasi-situasi yang mungkin mendekatkan kita kepada kematian. Apa itu? Perang, bencana alam. Dan untuk situasi yang aktual sekarang, yakni pandemi COVID-19. Ada bahaya penyebaran virus ini untuk kita. Maka sebagai langkah antisipatif, preventif untuk melindungi kita dari penyebaran ini, kita menyebutnya sebagai bahaya mati, dan ini memungkinkan kita menerima absolusi umum itu. Yang kedua, ada kebutuhan berat. Umat beriman dalam jangka waktu lama tidak bisa menerima sakramen tobat ini. Antara lain juga karena pengakuan jumlahnya tersedia dalam jumlah yang sedikit, tetapi juga karena mungkin situasinya. Seperti sekarang situasi pandemi di mana ada banyak gereja, ada banyak paroki, tempat yang membuat para imam kita tidak bisa melayani secara langsung sakramen ini karena demi alasan kesehatan. Nah, inilah kebutuhan berat itu. Tentulah para saudara-saudari yang terkasih, untuk memberikan penilaian syarat bahaya mati dan kebutuhan berat, hanya ordinaris dalam hal ini uskup diosesan yang berwenang memberikannya bagi para imamnya, bagi wilayah keuskupannya. Dan
tentulah juga mengingat uskup kita, Uskup Monsinyur Yohanes Harun Yono adalah gembala utama, gembala agung di keuskupan kita. Maka beliau sendiri yang memberikan yurisdiksi absolusi itu kepada kita juga berhak melayankan sendiri absolusi umum itu untuk kita. Dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita umat beriman Katolik di wilayah Keuskupan Tanjung Karang ini dalam relasi ikatan iman bersama beliau tentulah menerima absolusi itu dari beliau sendiri sebagai Keuskupan Tanjung Karang di tempat ini. Sekali lagi kita sebagai warga, sebagai umat Keuskupan Tanjung Karang dalam relasi dalam ikatan iman itu. Lalu selain itu, supaya absolusi umum ini juga bisa diterimakan dengan sah, ada dua kondisi atau syarat lain yang sebetulnya diharapkan dan diminta dari Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai penerima. Apa itu? Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian berdisposisi batin baik. Artinya memang punya niat hati untuk pertobatan itu sendiri. Dan karena situasi-situasi seperti tadi, Bapak Ibu tidak bisa datang, tetapi punya niat, semangat hati, orientasi diri kepada pertobatan, dan terlebih ada kemauan nantinya bahwa setelah absolusi umum ini diberikan, situasi berjalan normal, Bapak Ibu datang kepada para imam, gembala di paroki, pastor paroki untuk mengakukan dosa-dosanya, lebih-lebih dosa-dosa berat itu. Ini dua kondisi lain yang dimintakan dari Bapak Ibu supaya absolusi umum itu bisa diterimakan dengan valid, dengan sah. Bagaimana atau syarat apa lainnya? Sebetulnya sebagaimana kita tahu bahwa pengakuan dosa itu hendaknya diterimakan di tempat yang wajar, yakni di gereja atau tempat doa lainnya. Tetapi sekali lagi karena kondisi ini, sekarang kita mendapatkan kemungkinan untuk Bapak Ibu yang belum menerima sakramen tobat secara langsung, secara pribadi, lewat absolusi umum. Maka sudah barang tentu tempat di mana kita menanti menerima absolusi umum itu juga dikondisikan, diatur, ditata sedemikian rupa supaya bersuasana tempat doa itu, sehingga bukan saja batiniah kita, diri kita yang siap menerimanya, tetapi juga suasana sekitar kita, tempat memberikan kelayakan, kepantasan kita menerima rahmat agung dari Tuhan. Saya kira itu saja yang saya bagikan untuk kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga ini berguna bagi kita sekalian. Sekali lagi saya sebagai Vikaris Yudisial di Keuskupan ini mengundang Bapak Ibu umat beriman Katolik, khususnya di Keuskupan Tanjung Karang ini, yang belum berkesempatan mengakukan dosa secara pribadi kepada para imam di paroki, ataupun mereka yang juga sudah, tetapi dengan disposisi batin tadi, berniat menerima absolusi umum ini. Silakan, monggo saya undang untuk mari kita sambut absolusi umum ini dari Bapak Uskup kita sendiri, Monsinyur Yohanes Harun Yono. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat siang.